Ti bumi pangumbar andugi kak sagara pangharapan, ieu tanah malingping lain saukur lewengjung pasir, tapi galur kehormatan karuhun, asal usul nama malingping. Di sebuah belahan selatan tanah Banten, tempat samudera Hindia mencium pasir celangkahan dan angin pegunungan menari di atas perbukitan, berdirilah sebuah wilayah yang tak hanya kaya akan alam, tapi juga sejarah, Malingping. Namun tahukah kita, bahwa nama Malingping bukan sekadar sebutan geografis, melainkan jejak suci dari masa silam saat para wali, para bangsawan, dan para pejuang iman menjalin takdirnya dengan tanah ini. Kita awali kisah ini dari masa ketika tanah Banten masih bergolak. Saat itu, Sang Waliullah Agung dari Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati mengirimkan seorang pemuda gagah dari daerah Sumedang Larang, Mbah Adipati Ukur Sumadika Rajayabaya. Ia bukan sembarang satria, ia adalah anak dari Pangeran Geusan Ulun Panji Timbanagara darah biru yang disiram cahaya iman. Tugasnya jelas, menumpas ajaran pucuk umun, aliran lama yang berakar di pedalaman Banten Girang, di Tanah Badu. Bersama Sultan Hasanuddin dari Banten, Adipati Ukur membawa Panji Islam ke pedalaman, dan ketika Baduy menyadari kekalahan takdirnya, mereka memilih damai, mereka menunduk, bukan dengan hina, tapi dengan ikhlas, bersumpah tak akan mengusik, dan meminta tak diusik. Lalu Banten terbagi menjadi 4 penjuru, wetan, lor, tengah, dan kidul. Untuk wilayah selatan, Banten Kidul, Mbah Adipati menunjuk putranya Mbah Raden Mina. Ia adalah tokoh penuh wibawa, di atas tanahnya di Celangkahan, ia dirikan pendopo, alun-alun, pasar, dan masjid bukan untuk kejayaan pribadi, melainkan untuk rakyatnya. Namun tak lama setelah itu, langit berguncang, tahun 1883. Gunung Krakatau meletus, dentumannya terdengar ke seluruh dunia, laut naik menggulung daratan, pusat pemerintahan Celangkahan tenggelam. Dan di tengah kehancuran itu, Raden Mina menghibahkan tanahnya sendiri, agar masyarakat tak kehilangan arah. Namun kisah Malingping belum lengkap. Pada satu masa di puncak kepemimpinannya, Raden Mina menulis surat ke kampung halamannya di Sumedang. Ia memanggil sepupunya seorang yang tidak hanya alim dalam ilmu dunia, tapi juga dalam ilmu akhirat, seorang yang tutur katanya teduh, dan wajahnya bersinar layaknya pelita malam. Saat pria itu datang, masyarakat Cilangkahan menyambut dengan sorak-sorai yang menggema. Mualim Sumping, Mualim Sumping, ulama telah datang, sang pembawa cahaya telah tiba. Dan sejak itulah, kata-kata itu terpatri di angin, di tanah, di hati rakyat. Lama-lama lidah rakyat menyederhanakannya, hingga menjadi satu kata yang abadi, Malingping. Mualim itu bukan hanya pendatang, ia adalah cahaya. Di kampung kaum ia memulai mengajarkan tauhid, akhlak, dan adab, lalu ke Cempakasari, hingga ke Sukaraja. Ilmunya menyebar seperti air hujan di tanah kering. Ia tidak berkuasa, tapi dihormati. Ia tidak memerintah, tapi diikuti. Dan ketika